Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi pembelajaran IPA di SD dengan menggunakan salah satu media pembelajaran yang berbentuk atau berupa video, dengan sedikit memberikan penjelasan materi tentang di mana saya mengambil model pembelajaran PBM atau pembelajaran berbasis masalah. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aang Baden, mahasiswa FKIP Unida Bogor. Selanjutnya di sini ada hakikat model pembelajaran PBM atau pembelajaran berbasis masalah, di mana pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat perkembangannya adalah peserta didik. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan pendidikan adalah suatu hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan budaya dalam kehidupan. Perubahan dalam arti yaitu perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu terus-menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan para peserta didik. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan atau meningkatkan potensi siswa atau peserta didik. Selanjutnya, pengertian model PBM atau pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah dalam dunia nyata. Masalah tersebut digunakan sebagai suatu konteks bagi siswa untuk mempelajari cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan suatu masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pembelajaran yang disampaikan. Pembelajaran berbasis masalah juga dirancang dalam suatu prosedur pembelajaran yang diawali dengan sebuah masalah dan menggunakan instruktur sebagai pelatih metakognitif, di mana prosedur problem based learning setting awalnya adalah penyajian masalah. Proses pembelajaran dimulai setelah siswa dikonfrontasikan dengan struktur masalah real, sehingga dengan cara itu siswa akan mengetahui mengapa mereka harus mempelajari materi ajar tersebut. Kemudian model pembelajaran berdasarkan masalah atau berbasis masalah mengacu pada tiga hal, di mana tiga hal ini yang pertama pembelajaran proyek atau project based learning, yang kedua pendidikan berdasarkan pengalaman atau experience based education, yang ketiga belajar autentik atau authentic learning. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri model pembelajaran berbasis masalah, di mana ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah di sini ada 4. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau suatu masalah, di mana pembelajaran berbasis masalah mengorganisasikan pembelajaran di sekitar pernyataan atau masalah dan secara pribadi bermakna bagi siswa. Kemudian ciri yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan disiplin ilmu. Pembelajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu. Masalah yang diajukan hendaknya benar-benar autentik. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah tersebut dari banyak segi atau mengaitkannya dengan disiplin ilmu yang lain. Kemudian ciri yang ketiga yaitu penyelidikan autentik dalam memecahkan suatu masalah, di mana siswa dapat melakukan penyelidikan melalui suatu percobaan yang dimana siswa harus merumuskan masalah, menyusun hipotesis, mengumpulkan informasi, melakukan eksperimen jika diperlukan, dan menganalisis data dan merumuskan kesimpulan. Kemudian ciri model PBM yaitu yang keempat, menghasilkan produk atau suatu karya,
yang dimana siswa akan dituntut menyusun hasil pemecahan suatu masalah dengan berupa laporan dan mempresentasikannya di depan kelas. Tahapan pelaksanaan model pembelajaran berbasis masalah terdiri atas orientasi siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis juga mengevaluasi proses pembelajaran masalah. Selanjutnya di sini ada kekurangan dan kelebihan model PBM atau pembelajaran berbasis masalah. Di mana kelebihan model PBM yang pertama yaitu terjadi interaksi yang dinamis di antara guru dengan siswa. Kemudian siswa dengan guru dan siswa dengan siswa yang lainnya. Kelebihan yang kedua yaitu siswa memiliki keterampilan mengatasi suatu masalah. Yang ketiga yaitu siswa memiliki kemampuan untuk mempelajari peran orang dewasa. Kemudian kekurangannya model PBM yaitu yang pertama memungkinkan siswa akan menjadi jenuh. Mengapa? Karena siswa harus berhadapan langsung dengan suatu masalah. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu memungkinkan siswa akan mengalami kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu yang singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian di mana seorang pengajar atau seorang guru ketika memilih model pembelajaran tentunya ada metode yang harus diterapkan. Dan di sini metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam model PBM yaitu metode yang digunakan adalah metode eksperimen. Alasannya karena pada penelitian ini digunakan metode eksperimen akan menerapkan suatu model dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah serta menganalisis peningkatan kemampuan literasi sains peserta didik dengan membandingkan kemampuan literasi sains peserta didik antara yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang tidak menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut bisa dilihat dari perubahan pada pola pikir siswa berdasarkan tingkat kognitif, kemampuan bertanya dan menjawab siswa meningkat. Di mana siswa dari berpikir rendah, dari pengetahuan, pemahaman dan aplikasi akan menjadi berpikir tingkat tinggi dengan analisis, sintesis dan evaluasi. Proses pembelajaran juga hendaknya berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik agar peserta didik bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat siswa, minat siswa dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Peningkatan keterampilan proses sains siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis masalah atau PBM akan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan atau tutorial pelaksanaan pembelajaran, di mana saya mengambil media pembelajaran berbentuk video. Nah, oleh karena itu seorang guru harus menyiapkan ruang kelas atau alat bantu lainnya seperti laptop untuk menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian guru juga harus menyiapkan infocus karena laptop juga membutuhkan infocus dalam menjelaskan atau menyajikan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, materi-materi tentang pembelajaran PBM dan langkah-langkah atau tutorial dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih tahap pembelajaran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton, khususnya bagi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.